dua sisi saya lanjutkan kembali. Tadi terputus, tadi Prof menyebutkan ini boleh deklarasi silakan aja, asalkan tidak diikuti dengan gerakan-gerakan rusuh dan lain-lain. Nah, Bung Pigai, pendukungnya di Papua sendiri bagaimana? Akan ada tindakan penegakan hukum loh oleh Menko Polhukam tadi saya minta waktu 3 menit ya, 2 menit, tolong jangan dipotong, karena saya jelaskan secara utuh. Jadi ketika plebiscit tahun 1969, itu cara plebiscit menurut intelektual Papua, intelektual ya, tidak sesuai dengan standar internasional menurut New York Agreement. Maka kelompok intelektual Papua, karena plebisitnya dilakukan hanya terhadap 1028 orang dari 800.000 orang Papua, sementara syarat PBB adalah one man, one vote, one peldu. Karena itulah, maka intelektual Papua, TPN-OPM, dan bahkan ada bupati dari Paniai, memimpin menolak PPRA. Tapi Jakarta melakukan pembangunan integrasi politik dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan prosperity, termasuk juga bantuan dana dari internasional. Ya. Yang kedua, pendekatan militeristik, supaya doktrin, supaya orang Papua ikut integrasi. Dalam perjalanan selanjutnya sampai hari ini 20 tahun otonomi khusus dikasih. Angka yang menurut BPS resmi sejak 2001 sampai 2019 itu 26.000 orang Papua masih miskin bertambah. Jadi bukan ini bertambah ya, bukannya menurun. Saya punya data-data statistik sudah dibaca banyak orang. Pemerintah juga sudah baca. Rakyat Papua. Jadi dari sisi prosperity itu tidak tercapai. Kemiskinan kebodohannya meninggi. Ketertinggalannya meninggi. Dan juga pelanggaran HAM juga cukup masif. Bahkan 4 hari lalu di puncak Papua itu ada orang kecil 4 orang ditembak. Dan mungkin persoalan gambaran utuh tentang pelanggaran HAM mungkin tadi pasti Haris sudah menjelaskan ya. Karena itu 2 treatment, prosperity gagal dan security juga gagal. Jadi itu kemudian bisa setelah Jokowi menjadi Jokowi memimpin negara ini, yang di drive adalah skenario Papua fobia dan rasisme. Hari ini orang Papua yang kulit hitam dan rambut keriting tidak suka orang Indonesia, Melayu dan Jawa. Dalam konteks ini ketika Anda mengatakan siapapun orang Papua yang mendeklarasikan untuk dignity dan harga diri orang Papua, sudah pasti 90% lebih menerima. Benar dan begitu, itu ditunjukkan begini. Dan itu ditunjukkan tahun lalu bagaimana masifnya perlawanan rasisme. Tahan dulu. Itu kan klaimnya Anda. 90% Bung Yoris katanya tindakannya ini adalah mewakili Papua, warga Papua. Saya cuma tadi jelaskan bahwa masalah deklarasi itu mulai dari tahun 71 kan, Wenda dan seterusnya sampai dengan. Kalau saya pikir kita berbicara tentang bagaimana menyelesaikan Papua secara komprehensif dalam konteks NKRI dengan otsus yang sudah mulai selesai, itu lebih fokus daripada kita ribut dengan hal-hal yang menurut saya biarin saja. Nah, saya mau bilang sama Sebentar, Natalis. Boleh saya potong, Bagaimana dengan klaimnya Bung Piga? Katanya ini yang saya mau sampaikan. Gini. Saya begini, Natalis sama Haris. Saya tuh pernah ketemu dengan hampir semua kelompoknya. Baik itu UNLWP, kemudian dengan KNPB, kemudian AMPT. Tujuan mereka tuh bicara selalu dialog. Kita mau dialog aja kan katanya. Saya bilang kami akan fasilitasi. Cuma bisa nggak kalian membuat kerangka dialog, kemudian representasi. Siap sekarang kalau kita bicara tentang KNPB, dia representasi dari Lapago dan Mepago. Natalis, masyarakat di bawah di pesisir ini, Tabi, Mamta dan Saireri ini tidak sepakat dengan itu. UNWP juga, itu kan deklarasi yang dibuat JDP yang Joko Suyanto ke sana memberikan itu. 5 Tapi orang. 2 orang pimpinan
ULMWP itu orang dari Saireri loh, dua loh. Setuju. Dua loh, jadi Anda pernyataannya itu harus perbaiki. Kau dengar dulu. Pimpinan loh, nomor 1 loh. Saya paham, kita ikuti proses. Cuma saya ini tidak bisa bilang, oh Anda bilang 90% dari, kita harus bicara, ada fakta, ada data, ya kan? Dari mana kita bicara itu? Kalau bilang itu suara Tuhan, ya mari kita berdoa aja supaya itu. Tapi saya mau bicara, jangan kita terlalu memberikan narasi yang provokatif, yang akhirnya dalam penegakan hukum di tanah Papua banyak korban orang tidak berdosa. Itulah tugas kami di dalam For Papua untuk menjaga ini, dan selalu kami komunikasi dengan pemerintah untuk mengadvokasi ini, menjelaskan ini. Mari kita berbicara tentang itu, tentang status Papua sekarang. Anda tahu nggak berapa banyak tentara di sana? Kami tadi diskusi lama tadi kami dengan Panglima, dengan Kapolri, dengan Menko Polhukam. Penyelesaian ke sana mari kita lihat dengan arif dan bijaksana. Sekarang kenapa dilakukan penegakan hukum? Karena kami tanyakan status. Tadi sehari kan kita sudah diskusi sebelumnya. Bahwa dengan penempatan 10 batalion di sana dipimpin oleh Pangko Gapil dengan 3 bintang kan. Ini statusnya apa? Apakah daerah operasi militer atau darurat sipil? Tidak. Mereka dalam rangka melakukan penegakan hukum karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang secara ilegal memiliki senjata kemudian melakukan intimidasi. Ini melanggar hukum dan ini undang-undang. Jadi Panglima Komando Gabungan Pertahanan itu penegakan hukum. Nah, dijawab nanti itu penegakan hukumnya seperti apa. Usai jeda, dua sisi akan kembali untuk Anda.